Shalom, selamat pagi rekan-rekan sekerja Allah. Mari kita mau mulai renungan kita. Sebelumnya kita berdoa ya. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu pada pagi hari ini. Kami bisa bangun pagi Tuhan, menikmati nafas yang Kau berikan Bapa. Biar kami boleh hidup hari ini Tuhan, seturut dengan rencana dan kehendak-Mu. Jadikan kami teladan Bapa di muka bumi ini. Kalau sebentar kami mau mendengarkan renungan, berkati kami Tuhan, persiapkan kami sehingga renungan ini boleh kami nikmati, boleh menjadi santapan rohani yang baik buat kami dan menyehatkan tubuh kami. Terima kasih Tuhan, hal Yesus, amin. Shalom saudara-saudara, hari ini saya akan bawa renungan yang saya beri judul menikmati proses. Menikmati proses. Saya nggak akan cerita tentang apa, tapi saya akan bersaksi saudara. Jadi sekitar 1 bulan yang lalu, saya itu pagi-pagi lagi kebek gitu kan ya, nggak sinkron tuh antara tangan kiri sama tangan kanan. Jadi tangan kiri saya itu masih pegang di pintu mobil, dan tangan kanan saya menutup pintu mobil dengan sukses saudara. Alhasil jari telunjuk saya kejepit. Dan itu tuh pagi-pagi sebelum saya itu antar anak saya pergi sekolah. Itu sakitnya saudara, saya sampai nggak bisa komentar, nggak bisa ngomong, nggak bisa ngapa-ngapain. Diem saya bener diem terus mengkernyit gitu kan, udah nggak ketahanan gitu. Tapi saya diem gitu, saya bener diem saking nggak bisa dikatakan dan tidak bisa diekspresikan itu sakit. Tapi saya harus bergerak karena saya harus ngantar anak saya pergi sekolah gitu kan. Jadi saya juga bisa nggak nyingkron itu karena saya buru-buru. Akhirnya dengan kondisi yang satu badan itu gemetar karena sakit, saya antar anak saya tahu saya jari kejepit, dia tanya, "Mami sakit nggak?" Saya bilang, "Sakitnya minta ampun Jov. Kalau kamu yang kena, bisa-bisa kamu nggak diem nangis 1 hari 2 malam." Ya, saya bilang 1 hari atau 2 hari, saya bilang sakit sekali. Dia bilang, terus dia bilang, "Kok Mami nggak nangis?" Saya bilang, "Kalau Mami nangis kamu nggak berani sekolah, nggak mau sekolah nanti." Saya bilang. Akhirnya saya antar dia pergi sekolah, pulang sampai ke rumah udah tinggal saya sendiri. Saya baru teriak, "Aduh sakit," saya bilang gitu di rumah sendirian. Pas saya udah tinggal sendiri. Terus saya langsung kompres pakai air es, tapi udah kepalang karena kan saya harus menghabiskan waktu kurang lebih bolak-balik setengah jam ya. Jadi saya benar-benar udah langsung menghitam, benar-benar menghitam. Dan itu tuh pertama cuma setengah dari jari ini aja yang menghitam, dan ini tuh udah langsung bengkak saudara, udah benar-benar bengkak sekali jarinya. Biar kata saya rendam pakai es, habis itu saya kompres lagi pakai air hangat, itu udah nggak efek, tetap bengkak, tetap udah bengkaknya udah naik, udah tinggi. Dan saya coba tidur, nggak bisa tidur saudara, sakitnya tuh luar biasa, cenut. Dan yang kena cuma jari telunjuk ini, tapi sakitnya tuh belum sampai ke hulu hati, sampai ke kepala, sampai ke tulang-tulang, semua sakit rasanya. Luar biasa sakitnya. Saya nggak tahan, saya nggak bisa tidur, akhirnya saya ambil Panadol. Saya minum Panadol yang merah, terus bisa tidur sebentar akhirnya waktu obat itu bekerja, ngurangin rasa sakitnya. Bangun, saya beraktivitas, begitu lewat waktu obatnya, sakit lagi saudara, sakit banget, itu benar-benar sakit banget. Saya minum lagi Panadol, jadi 1 hari itu saya minum Panadol 2 kali, sampai besokannya baru rasa sakitnya itu mulai bisa blended sama saya dan saya bisa tahan. Benar-benar rasa sakitnya itu hilang kurang lebih 1 minggu saudara. Sampai jadi 2-3 hari pertama itu saya nyetir 1 tangan, karena yang tangan ini tuh kalau saya paksain buat nyetir itu benar-benar sakit. Jadi saya cuma nyetir 1 tangan, agak susah payah tapi bisa judulnya, karena ia lagi nggak ada di sini waktu itu. Nah 1 minggu jarinya itu, kukunya itu lama-lama hitam semuanya sampai ke atas. Udah gitu bengkaknya juga udah mulai mereda. Tapi pun saya belum bisa pakai tuh buat hal-hal yang kayak mesti lebih detail ya, karena ini tetap masih bengkak. Dan saudara, pas kira-kira 2 minggu, saya pikir ini kuku bakalan lepas kan. Saya pikir kukunya bakal lepas, tapi ternyata 2 minggu kok dia nggak lepas-lepas gitu kan. Malah hitamnya itu makin ke atas dan numbuh kukunya. Jadi saya bisa gunting, kukunya numbuh terus kan, malah lebih cepat. Jadi saya gunting-guntingin terus. Udah berasa bisa saya gunting, tapi kebas, kukunya itu rasanya kebas. Bahkan sampai hari ini saat saya memberikan renungan ini, kuku ini tuh ternyata akhirnya mau copot. Kalau saudara, ini nggak mungkin kelihatan karena terlalu detail ya, terlalu itu. Jadi kukunya itu ternyata udah mulai mau copot. Tapi saya tidak memaksakan dia untuk copot saudara. Karena kalau saya paksain copot, pasti juga di dalam tuh yang kuku barunya belum tumbuh sempurna. Jadi gak bisa saya paksain copot, masih lengket. Nah, sekurang lebih itu 1 bulan
prosesnya saudara, dan ini belum selesai prosesnya. Yang saya mau sampaikan dalam renungan saya hari ini adalah bahwa proses yang kita alami saudara, yang saya alami dari kuku ini, kejepit ini, adalah sebuah proses yang kalau saya boleh bilang nggak pengen ngerasain sekali lagi saudara. Dan jangan sampai juga ada di antara kita yang ngerasain. Sakitnya itu luar biasa, benar-benar sakitnya. Gak bisa saya katakan, gak bisa saya jabarkan, dan gak bisa juga cuma buat nangis gitu keluar, gak bisa gitu. Terlalu sakit. Tapi mau tidak mau harus, ada kata harus, saya harus melewati proses ini. Saya harus menjalani proses ini karena udah kejadian. Nah, menikmati proses adalah sebuah hal yang sulit untuk kita lakukan saudara, karena kebanyakan proses itu bukan proses yang mudah. Seperti proses penyembuhan tangan saya, jari ya. Bisa juga proses recovery dari sesuatu, proses untuk menunggu jawaban pekerjaan, proses untuk menghasilkan sesuatu yang baik. Sebuah proses itu membutuhkan harga yang harus kita bayar, pengorbanan, penantian yang sabar. Semua itu harus kita lakukan ketika menjalani proses. Nah saudara, waktu kita menyerahkan hidup kita sama Tuhan, untuk belajar menyerahkan kita punya hidup sama Tuhan, itu juga bukan sesuatu yang instan yang terjadi dalam waktu sehari. Kita bisa tunduk, kita bisa taat sama Tuhan. Enggak saudara, itu bukan suatu hal yang mudah. Dan juga bukan suatu hal yang mulus saudara. Kita akan mengalami kesakitan seperti saya mungkin mengalami kesakitan pada jari saya, bahkan mungkin lebih, karena masing-masing orang harus mengorbankan bagiannya masing-masing. Tapi saudara, Tuhan katakan apa di dalam Pengkhotbah 3 ayat 11? Ia katakan ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati manusia. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Nah itulah saudara, saya juga waktu pertama kali kena, saya tuh bener-bener aduh Tuhan, kenapa saya bego banget sampai bisa nggak sinkron tangan kiri dan kanan, sampai akhirnya ini saya harus sakit sebulan lebih istilahnya begitu kan. Tapi ya itulah, kita nggak bisa menyelami maksudnya Tuhan. Begitu juga proses ketundukan yang harus kita jalani, mungkin nggak bisa kita selami apa maksud Tuhan. Kita belum melihat gambaran yang jelas. Tapi Tuhan katakan dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Jadi saudara, kalau saudara sekarang dalam proses Tuhan, kita diajar untuk tunduk dan taat. Nikmati prosesnya saudara. Jangan kita melawan prosesnya. Ketika saudara melawan prosesnya, maka saudara akan mengalami rasa tidak nyaman yang lebih lagi. Tapi ketika saudara mau menerima, ada sebuah acceptance, ada sebuah penerimaan, dan saudara menikmati proses itu dan menjalaninya dengan baik, maka proses untuk menundukkan diri di kaki Allah itu akan menjadi lebih mudah. Nah, saya akan memberikan renungan hanya sampai di sini saja. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terkadang kami nggak bisa sabar Tuhan untuk menikmati sebuah proses yang harus kami jalani dalam pembelajaran menundukkan diri kami di hadapan-Mu Bapa. Terlalu banyak harga yang harus kami bayar, terlalu banyak hak-hak yang harus kami lepaskan Tuhan, sehingga kami merasa tidak pantas dan tidak perlu harus menjalani proses itu Tuhan. Kami berusaha untuk lari dari proses, berusaha untuk melawan si proses ini Tuhan. Tapi itu membuat kami justru semakin terjepit Bapa. Ajar kami Tuhan hari ini untuk mau menikmati proses yang Kau berikan Tuhan, untuk tunduk dan taat Tuhan, untuk belajar menyerahkan sedikit demi sedikit bagian dari hati kami dan belajar untuk mencapainya sebagai sebuah ketundukan yang sejati Bapa di hadapan-Mu. Kami tahu itu adalah proses yang harus kami jalani dengan waktu yang panjang, tapi beserta dengan Engkau Tuhan, kami tahu kami bisa menjalani proses itu. Ajar kami untuk menikmati proses dan bukan melawannya. Terima kasih Tuhan, segala bagi nama-Mu, hal Yesus, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.